Setiap masalah pasti berawal dari sumber masalah, gitu ya. Nah, biasanya sumber masalah itu aku pisahkan jadi 2. Sumber masalah yang berasal dari internal manusia, diri kita sendiri, atau sumber masalah yang dari eksternal kita, dari luar diri manusia. Entah itu keadaan sekitar, orang lain, atau peristiwa yang terjadi terhadap kita. Masalah itu bisa datang tanpa diundang, karena semakin dewasa kita sadar bahwa tiap hari ada aja gitu ya masalah yang datang, ada aja kejadian yang tidak terduga yang kita alamin. Tapi seiring waktu berjalan, kita banyak belajar untuk menemukan cara beradaptasi ketika menghadapi masalah. Dan aku menyadari bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada beberapa hal lain yang kita nggak bisa kendalikan nih. Nah, dari situ aku belajar untuk berfokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan dulu ya, yaitu diri kita, internal diri kita, termasuk kesadaran dan sikap penerimaan. Nah, setuju nggak teman-teman semuanya yang dengerin podcast saat ini bahwa kesadaran dan sikap penerimaan itu jadi salah satu usaha bertahan hidup gitu ya, yang paling mutakhir, yang paling sangat berdampak dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat kan ada banyak ketidakpastian dalam hidup. Segala sesuatu tuh bisa berubah, ya kan, berubah dengan cepat, dan bagian kita sebenarnya adalah menerima kalau dunia ini bisa berubah gitu. Kesadaran untuk kita akhirnya berespon atau tidak berespon, kesadaran untuk kita memilih prioritas, kesadaran untuk kita memilih dan melakukan yang benar, ini semua kan keputusan-keputusan yang kecil ya, tapi sebenarnya dampaknya besar banget loh, bagi kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang. Hari ini aku undang salah satu kakak aku untuk membahas tentang kesadaran dan penerimaan. Nah, kenapa sih ngomongin kesadaran penerimaan ini penting? Karena ini adalah survival kit bagi kita selama kita hidup gitu. Ini kan banyak orang anggap remeh ya, tapi sebenarnya ini penting banget gitu. Aku sadari bahwa penerimaan juga nggak hanya kita lakukan untuk diri kita sendiri, tapi penerimaan terhadap orang lain, penerimaan terhadap keadaan sekitar. Aduh, banyak banget deh ya, tapi pelan-pelan kita mau bahas. Aku undang kakakku ini sama sekali kita tidak bermaksud kita udah jago ya di daerah kesadaran dan penerimaan. Kita nggak jadi expert, tapi kita mau bagikan aja apa yang kita ngerti, apa yang kita udah alamin gitu ya. Dan kita berharap teman-teman juga bisa jadikan ini jadi pertimbangan aja gitu ya, apakah perspektif ini bisa cocok di teman-teman semuanya. Hari ini kakakku namanya Kak Fanya, aku banyak banget belajar dari sekitar tahun berapa ya, 2017, 18, ketika ketemu dan ngobrol, lihat cara hidupnya, lihat pola pikirnya, itu ada banyak hal yang aku anggap itu hal yang baru ya, khususnya penerimaan dan kesadaran diri. Dan aku melihatnya bahwa itu jadi kekuatan banget buat aku ya, karena aku nggak bisa dapetin itu dari circle-ku yang lain. Boleh nih Kak Fanya untuk say hello semua teman-teman di sini. Halo semua, kenalin aku Zevanya, biasa dipanggil Zeva atau Vanya. Aku, ibu dari seorang anak yang paling ganteng sedunia of course ya. Terus aku kenal Stella itu udah dari tahun berapa ya Stel ya? Kayaknya udah hampir 8 tahun ya? Iya, udah hampir 8 tahunan kayaknya deh. Iya, kayaknya, nggak tahu deh antara 6, 7, 8 lah ya. Jadi udah lama banget kenal Stella. Dulu awal-awal juga nggak deket karena, Stella tuh sebenarnya, anak rohaninya suamiku gitu. Jadi, jarang ketemu juga sama aku karena kan suamiku kuliah di STT jadi, aku sebenarnya awal-awalnya nggak kenal sama Stella. Terus akhirnya dikenalin, baru kita mulai kenal-kenal, mulai ngobrol-ngobrol. Aku juga ngelihat Stella orangnya kan antusias banget kayak kalau mencari Tuhan apa, terus mungkin, Tuhan juga, puji Tuhan banyak ngomong lewat aku, untuk hal-hal tertentu ya, nggak semua mungkin. Terutama topiknya malam ini tentang apa nih, Stel? Tentang penerimaan dan kesadaran diri. Nah, penerimaan dan kesadaran diri. Nah, kalau di ini sebenarnya topiknya tuh susah-susah gampang ya, karena, penerimaan itu tuh,
mungkin secara orang ngelihatnya dari luar penerimaan tuh mungkin, lebih banyak orang akan berpikir bahwa menerima orang lain, menerima kesalahan orang lain, menerima orang, jahat sama kita, menerima kayak gitu-gitu tuh. Nah, orang tuh jarang banget berpikir atau misalkan masuk ke area-area tentang diri kita gitu, menerima diri kita dalam arti mungkin bukan ini ya, bukan, "Oh aku gemuk, aku nggak apa-apa," bukan area situ gitu, tapi lebih kepada kekurangan-kekurangan kita yang kita punya. Aku pengen share sedikit soal aku. Untuk aku menerima diriku itu sangatlah sulit, karena aku terlahir dari keluarga normal seperti biasanya, terus tiba-tiba, orang tuaku pindah haluan menjadi pendeta, dan akhirnya seorang anak yang dibesarkan di dunia bebas, terus harus menyandang predikat anak pendeta. Nah, itu untuk menerima diriku sendiri yang dibesarkan, belasan tahun lewat dunia, terus harus menyandang predikat itu sulit, dan aku bertengkar bukan, ternyata bukan dengan orang tuaku, tapi justru, sekarang kalau aku lihat ke belakang aku tuh bertengkar dengan diriku sendiri. Karena aku sudah terlalu lama di dalam dunia yang menawarkan kebaikan yang salah, akhirnya aku menganggap bahwa itu adalah kehidupan. Tapi ternyata begitu Tuhan masuk ke dalam kehidupan kami, itu semua akhirnya jadi berubah. Cara pandang kita tentang kehidupan, cara pandang kita tentang menerima diri kita sendiri itu berubah. Dulu aku pikir, menerima diriku sendiri itu adalah, kan kulitku kebetulan dulu waktu kecil, hitam pekat gitu ya, kayak silent night gitu, malam dark night. Jadi kalau mati lampu tuh sisa kelihatan gigi gitu. Jadi, untuk aku menerima diri aku yang, colors kayak gini, itu tuh sulit gitu. Padahal di zaman itu mungkin standar kecantikan itu, perempuan rambut panjang, lurus, putih, terus, istilahnya apa ya, rada kalau di kota aku tuh rada Chinese lah gitu. Terus bibirnya tipis, apa, terus kayak, standar kecantikan tuh kayaknya jauh banget dari, apa ya, yang aku punya gitu, yang aku ada. Nah, untuk menerima diriku sendiri itu bukan nggak gampang, malah nggak bisa, kayak mustahil gitu. Sampai akhirnya aku dibawa Tuhan untuk pergi ke tinggal akhirnya di luar negeri. Nah, di situ aku baru mengerti apa itu arti cantik, apa itu arti, beauty standard, maksudnya beauty beauty standardnya Tuhan. Nah, di sana baru aku belajar. Walaupun saat itu aku akhirnya, marah dan, aku sempat, agnostik beberapa waktu saat aku SMA, tapi, di situ pun Tuhan masih selalu berbicara dan memberikan tanda gitu ya. Jadi aku tetap kayak percaya adanya Tuhan, tapi aku tuh tidak percaya bahwa Dia tuh dekat. Nah, jadi jatuhnya agnostik gitu ya. Tapi sekalipun aku punya pemikiran yang salah seperti itu, bahwa standar kecantikan itu menurut dunia seperti ini, di situ baru aku belajar bahwa, ada beberapa kasus, lama-lama akhirnya aku belajar bahwa, oh ternyata buat Tuhan itu nggak penting kecantikan, buat Tuhan itu nggak penting kayak kita emang harus merawat diri sih, kayak, ya emang kalau panas-panasan harus pakai UV protection supaya kita kulitnya nggak, kebakar ini itu, ya memang kita harus menjaga, harus cuci muka bersih, terus harus shaving supaya nggak cepat kotor gitu. Hal-hal itu tetap dilakukan, tetapi bukan berarti itu adalah standar dari kecantikan yang Tuhan lihat, karena, ada beberapa hal yang mungkin kalau menurut aku sih nggak masuk akal gitu ya, kayak kalau di India tuh semua harus, rambut harus lurus gitu. Jadi kalau ada rambut yang keriting tuh dibilangnya orang kampung atau orang jelek gitu. Perempuan-perempuan harus rada gemuk karena di sana standar kecantikannya gemuk. Jadi aku lihat, oh standar kecantikan Indonesia, India tuh, oh berbeda, oh gitu. Jadi di situ baru aku ngeh, oh berarti standar kecantikan itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Sebenarnya standar kecantikan itu ya selera orang, selera manusia gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan, standar kecantikannya Tuhan. Nah di situ aku baru belajar, oh cantiknya Tuhan itu, Tuhan tuh kan membuat kita perfect in His image ya. Jadi sempurna di matanya Dia. Jadi kalaupun gigi kita tonggos, atau mata kita belok, atau mata kita terlalu sipit, nggak ada kelopak mata, itu Tuhan sudah memutuskan standar kecantikannya Tuhan tuh seperti itu, gitu. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah
sesuai dengan standar kecantikannya rata-rata manusia. Nah, di situ aku baru belajar, aku baru menerima diriku, oh berarti kulit hitam tuh nggak apa-apa, oh berarti rambut keriting tuh nggak apa-apa, oh berarti ini tuh, oh berarti ini nggak apa-apa, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tinggal sekarang kita buat diri kita merasa cantik dalam arti kita harus pede. Kita harus tahu bahwa, Tuhan membuat kita sempurna. Oh gini, oh akhirnya aku mulai belajar, oh gitu caranya Tuhan menerima aku apa membuat aku sempurna dan supaya aku bisa menerima aku apa adanya. Jadi dari situ aku nggak pernah mikirin lagi tuh mau mutihin badan, mau ini apa, itu semua berlangsung sendiri gitu. Jadi yang aku tahu aku harus sehat, berarti memang tidak boleh gemuk gitu, karena gemuk itu kan, berbahaya buat kesehatan gitu. Jadi aku olahraga, berarti standar kecantikannya diganti sekarang, standar kecantikannya adalah harus sehat. Jadi di situ baru ngerti, standar kecantikannya Tuhan adalah ya menjaga kesehatan, itu standarnya Dia. Jadi aku akhirnya ya udah dengan rambut, ikalku, dengan kulitku yang, keling, dengan, badanku yang super kurus, tidak ada daging sedikit pun gitu kan. Kalau dulu, maaf ya punya dada besar tuh malu gitu, tapi sekarang kayak, "Oh enggak ini pemberian Tuhan." Jadi kita nggak boleh, minder punya dada yang besar gitu. Kalau dulu kan diejek-ejek, terus kalau ke mana-mana bongkok gitu kan supaya menutupi, besarnya ini dada gitu. Jadi akhirnya di situ, baru nerima diri sendiri lagi, "Oh oke berarti nggak apa-apa ini anugerah dari Tuhan, it's okay." Nah penerimaan itu bukan cuma soal fisik, penerimaan itu juga soal mental. Jadi kalau menurut aku kita tuh harus menerima diri kita apa adanya, tapi bukan berarti kita tidak berubah. Karena gini, kalau kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya, berbohong kayak misalkan, "Ya lu nggak asik banget anaknya, kenapa sih lu suka ngomel-ngomel?" Terus kita nggak mau gitu terima diri kita sendiri, "Enggak lah, lu aja yang baper," gitu. Kita menolak untuk dikatain galak misalnya ya. Kita menolak, kita nggak bisa terima di keadaan diri mental kita seperti itu, kita nggak akan bisa berubah. Jadi kita harus terima, "Oh gue galak ya? Kayaknya dari 10 orang 9 orang bilang gue galak deh." Berarti kita harus terima tuh, "Oke fine, berarti gue galak." Nah begitu kita tahu kesalahan kita, which is oke gue galak, gue terima gue galak, baru kita minta Tuhan untuk ubah karakter kita. Di situ baru Tuhan akan mulai bekerja dengan caranya Tuhan dan setiap orang caranya pasti berbeda-beda. Dalam, setiap kasus. Di situ aku baru belajar kesehatan mental, baru belajar gimana caranya aku nggak jadi orang yang seperti ini. Gimana aku caranya nggak jadi orang yang egois. Tapi step awalnya adalah kita harus nerima dulu, kalau orang bilang kita, "Lu tuh nggak bisa ngambil keputusan." Terus yang bilang tuh bukan satu, yang bilang 100 gitu ya. Nah, kita harus terima, "Oh ya gue nggak bisa ambil keputusan. Oke yuk Tuhan tolong aku mau hidup benar, aku pengen jadi, orang yang bisa ambil keputusan." Nah, di situ baru Tuhan bantu. Jadi penerimaan tuh bukan hanya nerima orang yang salah sama kita, nerima sikap orang, nerima itu bukan, tapi kita juga harus menerima diri kita tuh apa adanya supaya Tuhan bisa ubahin gitu. Dan akhirnya kita lihat ya, ketika ada perbedaan environment, perbedaan daerah gitu ya, oh ternyata ada perspektif yang berbeda juga ya ngomongin tentang kecantikan. Nah, tadi yang aku lihat bahwa penerimaan itu nggak cuma tentang fisik kita, tapi juga tentang mental kita. Dan penerimaan itu sebenarnya awalnya pasti pahit ya, nggak enak, karena kan kita kayak menerima hal-hal yang nggak enak, nggak nyaman lah ya buat telinga kita, kayak tadi dibilang, oh anggapan orang-orang tuh galak, terus mereka menilai kita dari yang kelihatan gitu, misalnya kita kurus atau gemuk gitu kan, kita tinggi atau pendek gitu kan, kan itu kayaknya nggak enak gitu ya, hal-hal yang sensitif gitu kan yang nggak mengenakkan telinga kita. Ya kita mau terima kenyataan kalau, oh pandangan orang ada ya seperti itu. Makanya itu yang buat aku belajar bahwa dulu tuh aku menyangkali ya, kalau ada orang-orang yang ngomongin aku dari sisi yang buruk atau sesimpel deh, orang tuaku atau teman-teman terdekatku mengatakan ada keburukan dalam diri aku tuh menyangkali itu gitu. Nah makanya waktu ngobrol sama Kak Fanya, kita diskusi, oh iya juga ya kenapa justru menyangkali, kenapa nggak terima aja gitu. Karena kalau kita menyangkali kita lebih
capek nggak sih, ya kan? Kita lebih Mhm, capek lebih banget menolak sembuh. menolak sembuh gitu. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya ada pandangan orang, khususnya ketika pandangan mereka tuh kira-kira hampir sama lah ya, tadi di antara 100 orang hampir sama semua pandangannya. Ya mungkin, eee, kita bisa ambil waktu untuk kita bawa itu ke Tuhan. Makanya ternyata, dekat sama Tuhan itu mempengaruhi penerimaan kita ya, Kak, terhadap diri sendiri ya. Mhm. Kemudian aku ngeliatnya juga, ya bener sih kalau kita kenal Tuhan kita, pelan-pelan kita pasti bakal belajar untuk terima diri kita sendiri gitu kan. Kita seringnya cari penerimaan kan dari suatu standar yang ditetapkan dunia ya. Jadi waktu itu aku pernah Mhm. bahas nih sama Kak Fanya lagi live kan di TikTok, kita bicara kayaknya satu sisi sekarang, orang-orang lebih care tentang, diri mereka, tentang tubuh mereka, tentang muka mereka gitu ya. Tapi kayak jadi ada satu standar gitu ya Kak, kalau everyone, harus, menggunakan skincare untuk gitu, mencapai standar Mhm. kecantikan tertentu gitu. Iya, kita semuanya harus bersih, kita semuanya harus sehat, tapi aku kayak menyayangkan jadi beberapa orang tuh kayaknya, "Aduh aku nggak bisa beli skincare nih," gitu kan, "Aduh kayaknya aku nggak mencapai," gitu, standar Mmm. kecantikan orang-orang itu. Aku pun juga belajar ya misalnya, sekarang lagi belajar untuk balik lagi ke hal yang basic, ya udah aku cuma pakai hal-hal yang kayak, moisturize my skin aja gitu loh, maksudnya nggak mau jadi yang ketergantungan, berharap gitu ya, kalau beberapa tambahan additional dari luar itu membuat aku lebih worth it gitu, padahal ya enggak sih dari dulu udah worth it gitu ya, udah oke. Kalau Kakak perhatikan untuk zaman sekarang ya, sebenarnya mudah nggak sih untuk kita punya, kesadaran diri dan penerimaan. Karena menerima, kehidupan tanda kutip kayak lebih, eee, ya pasrah, lebih terbuka sama keadaan gitu. Kadang kan kita ngerasa kayak kita jadi kayak mungkin aku yang tipe orang tuh yang kayak dulu tuh nggak mau kalah sama orang lain gitu kan. Harus, mencapai ini segala macam, tapi untuk zaman sekarang di mana semua orang tuh jadi kayaknya, ada sistem kompetisi gitu, ada sisi, membentuk, sikap kompetitif gitu, kayaknya selalu nggak mau ngalah atau nggak mau, jelek daripada orang lain. Bisa nggak sih, Kak, untuk zaman sekarang apalagi kita anak-anak muda ya, untuk ngelakuin hal ini? Jadi kalau menurut aku, ini kan kalau aku pendapat pribadiku, mungkin agak sulit ya, tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kenapa aku bilang ada rada sulit, karena kan dunia ini kan sudah dikuasai oleh sosmed. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang terutama tuh pasti, kalau bisa 24 jam gitu ya mata melek ngeliat sosmed. Sosmed itu kan, adalah salah satu, acuan ya jadinya. Jadi mereka lebih percaya sosmed ketimbang Alkitab gitu. Karena mereka jauh lebih meluangkan banyak waktunya di sosmed dibandingkan baca Alkitab. Makanya ini akhirnya yang menjadi bumerang gitu ya, yang akhirnya menjadi kesulitan mereka untuk, mengenali yang sebenarnya tuh yang suara Tuhan yang mana, sebenarnya tuh ini benar nggak, ini salah nggak. Nih kayak misalkan contoh aja, soal kecantikan ya kita karena itu lebih paling gampang dibahas. Kalau kecantikan itu misalkan kayak contoh, kesehatan dan kecantikan tuh sebenarnya, 2 hal yang berbeda. Tapi sebenarnya bisa jadi satu. Bukan berarti kita nggak boleh cantik, boleh, tapi standar kecantikan kita itu jangan tergantung dari apa yang sosial media itu paparkan. Kan sekarang standar kecantikan di Indonesia tuh kental sekali dengan perempuan Cindo ya, kayak literally gitu. Putih, kurus, terus nggak terserah pendek, tinggi, tapi, rambut lurus, terus, biasanya nih behelan, terus ada gingsul, ada apa tuh namanya, lesung pipi, terus kayak kulitnya mulus, silo, udah kayak tembok gitu kan, lurus sekali. Terus kayak ketinya putih, terus kayak ya pokoknya standar-standar kecantikan tuh pada intinya di Indonesia tuh adalah yang penting putih, dan putih sama dengan glowing. Nah itu tuh sebenarnya salah besar.
Kalau, orang Indonesia punya pandangan putih sama dengan glowing, terus kita ngelihat orang hitam terus, kita selalu bilang, "Buset butek banget tuh orang," atau misalkan kayak kata-kata yang aneh gitu loh, kata-kata kasar. Nah itu kan sebenarnya standar kecantikan yang salah ya. Kita harus bisa ngebedain standar kecantikan yang salah itu sama standar kecantikannya Tuhan gitu. Tuhan kan mau kita sehat. Berarti kan kita tetap harus kalau dari mana-mana kita harus cuci muka, kita harus fresh, harus cuci tangan, cuci kaki, kita harus mandi, kita harus, supaya nggak bau kita pakai deodoran, supaya kita, kulitnya nggak jerawatan kita harus pakai krim, gitu. Bukan berarti, "Oh gue nggak bisa beli krim, berarti gue nggak cantik." Bukan, karena belum Tuhan kasih. Berarti kapasitas kita ke arah sana belum sampai, makanya kita harus naikin kapasitas, bukan nurunin kapasitas. Bukan berarti, wah berarti nggak boleh nih sama Tuhan, nggak diizinin pakai skincare, enggak. Itu tandanya kita kurang berjuang ya. Jangan nyalain Tuhan kalau kayak gitu. Nah, ada juga standar-standar Tuhan yang Tuhan kan nggak mandang warna kulit, orang warna kulit Dia yang ciptain, ya nggak? Jadi kalau misalkan standar kecantikan ada putih, berarti itu bukan standar kecantikan dari Tuhan gitu, karena yang bikin warna kulit kan Tuhan. Nah, ada standar yang bisa dicapai, ada standar yang tidak bisa dicapai. Contoh, zaman sekarang bisa dicapai tuh gigi tonggos bisa dilurusin, bisa pakai behel. Itu boleh aja, karena Tuhan kan kepengen kita, bukan cuma terlihat cantik, tapi gigi kita berfungsi gitu. Kalau kita tonggos, atau misalkan giginya nggak rata, belok-belok, dalam istilah kedokteran juga mengunyah makanan juga menjadi sulit gitu. Jadi Tuhan kalau misalkan kita bilang, berarti, harus dibehel, nggak harus. Tapi kalau bisa dibehel ya untuk merapikan gigi supaya gigitan kita, kuat, untuk makanan tercerna lebih sempurna, kenapa enggak gitu. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa di-reach, ya kayak itu, warna kulit, bentuk hidung, itu kan kita nggak bisa ubah. Walaupun sekarang udah ada OP, tapi OP itu bukan mengubah, apa ya, bukan mengubah bentukan yang Tuhan udah kasih gitu. Berbeda banget ama, gigi gitu. Kalau gigi itu memang dia kan tidak ada operasinya, tidak ada, tidak ada terluka dan itu fungsinya adalah untuk kesehatan, fungsinya untuk, mengunyah. Tapi kalau hidung kan fungsinya kita diciptakan untuk menghirup udara nih, bukan untuk pembentukan apa gitu di sel otak. Kalau hidungnya pesek, sel otaknya nggak kebentuk, nggak gitu kan. Jadi pasti itu ada unsur-unsur tertentu yang bisa kita ubah dan bisa kita nggak ubah, nggak boleh kita ubah, yaitu struktur. Nah, kalau struktur, muka, struktur badan itu kita nggak usah ubah, kenapa? Karena nggak ada hubungannya sama kesehatan. Kecuali mungkin orang itu, hidungnya patah, jatuh dari motor apa gimana, dan diharuskan operasi. Nah, kan itu udah terlanjur, itu tuh pakai pisau dan bentuknya nggak akan kembali seperti semula. Jadi kalau memang ada prosedur kecantikan yang bisa ditambah, ya udah, ya sekalian gitu. Nah itu nggak masalah, karena toh, hidung kita nggak akan kembali seperti semula. Tapi kalau Tuhan tidak ada kecelakaan, Tuhan tidak izinkan ada yang aneh-aneh, ya kita nggak perlu ubah-ubah yang udah Tuhan kasih gitu. Kayak aku lihat kan sekarang lagi zamannya banget tuh operasi plastik, botox, apa segala macem tuh lagi in banget deh. Sampai rame tuh yang siapa di sosial media, ngebahas soal botox, orang nggak bisa botox karena dia miskin, mendingan gua, nggak punya anak tapi kaya, tapi bisa botox. Nah itu tuh kan ada lagi viral tuh kemarin-kemarin tuh. Nah itu, ya kalau menurut aku Tuhan tuh, nyiptain sesuatu pasti ada maksud. Hidung pesek, hidung tinggi itu ada maksud. Kalau bahkan secara kedokteran pun itu ada fungsinya gitu, hidung mancung, hidung kecil tuh ada fungsi. Biasanya orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tropikal, tempat-tempat panas, tempat-tempat yang humid, itu pasti hidungnya kecil. Untuk apa? Mungkin secara kedokteran aku kurang paham, tapi dia kayak saluran pernafasannya mengharuskan mereka memiliki hidung yang kecil. Begitu juga sebaliknya hidung besar, itu fungsinya adalah untuk menahan udara dingin yang harus masuk ke dalam paru-paru. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu tuh pasti sesuai dengan fungsi.
gitu. Jadi kalau orang di tempat dingin, Tuhan kasih hidungnya mancung untuk mungkin kalau kita jadi kayak water heater gitu ya, jadi supaya udaranya masuknya tuh anget gitu, nggak langsung masuk ke paru-paru. Kalau hidungnya pesek kan langsung kayak serut gitu, langsung ke paru-paru, oh dingin gitu, lama-lama paru-paru basah gitu kan. Jadi semua hal yang Tuhan ciptain itu pasti ada fungsi dan maksud tertentu. Kuping atau apa, misalkan mata, mata kita nggak ada eyelid-nya atau mata kita ada eyelid-nya, bulu mata kita tebel atau bulu mata kita tipis, itu semua Tuhan udah fungsikan sesuai dengan, iklim, yang ada di negara-negara tersebut. Makanya rata-rata kalau orang, di negara Eropa, semua rata-rata kulitnya, bulunya tebel banget. Apa, gede-gede, terus tebel, terus, pori-porinya besar, itu untuk menangkal yang namanya dingin. Kalau di Indonesia, kulit ya emang rada-rada mulus kan kita, karena apa, udaranya tropis. Terus kita, nggak perlu ke pori-pori besar karena kita nggak perlu mengeluarkan sebanyak itu keringat gitu, kita udah terpapar panas gitu. Jadi, hal-hal tersebut itu, contoh-contoh yang tadi itu tuh dimaksudkan Tuhan udah diciptakan race ditempatkan Tuhan di satu negara itu pasti ada fungsinya. Jadi di dalam Tuhan itu, apa yang Tuhan udah sediain, apa yang Tuhan udah izinkan terjadi itu pasti ada fungsinya, gitu. Jadi kita nggak usah ubah-ubah yang tidak bisa diubah, gitu. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngubah struktur muka, ya udah nggak usah diubah, biarin aja jaw tuh apa ya, rahang kita kotak. Ya biarin aja rahang kita kotak. Pasti ada maksud tertentu, apakah kita jadi jago nyanyi atau jadi apa gitu, pasti ada. Tuhan punya purpose-nya di situ, jadi nggak usah diganti-ganti. Tapi yang bisa diganti itu kan kayak kulit jerawatan, itu kan bisa diganti, maksudnya ya supaya nggak jerawatan Anda yang bersih gitu. Cuci muka setiap hari, jangan lupa pakai krim supaya lembab. Gitu, kalau muka kering, muka kusam, itu entar kulit rusak. Nah, kita kan nggak boleh ngerusak kulit, ya kita harus pakai krim untuk supaya kita mempertahankan kulit kita supaya nggak rusak, gitu. Bukan supaya putih loh ya, tidak ada hubungannya dengan warna. Yang penting kulit kita tuh sehat, gitu. Sebisa kita menjaga badan kita untuk jadi sehat. Begitu juga termasuk seperti ya, makanan, apa itu semua, termasuk di dalamnya. Makanan apa yang nggak boleh, makanan apa yang boleh, gitu. Nah, itu konsepnya masih sama tuh ya yang aku denger dari dulu juga, bahwa menerima setiap pemberian Tuhan ini, meskipun kita masing-masing ya punya, pemberian yang berbeda daripada yang lain, tapi itu sebenarnya yang jadi unik gitu loh. Makanya, Mhm. kalau Tuhan udah ciptain kita berbeda-beda dan unik menurut gambar dan rupanya, kenapa kita mau justru berlomba-lomba jadi sama gitu loh. Iya, itu dia. Apa, operasi plastik di Korea semua begitu keluar, "Ih, ini yang mana siapa nih?" Udah nggak Sama bisa semua. sama semua. Tahu nggak beauty contest yang Miss Korea itu? Nggak ada yang beda, susah banget bedainnya itu dari 40 orang kalau nggak salah, semuanya satu dokter. Kita kalau akhirnya ketemu sama Tuhan tuh, kita kembali kepada, maksudnya tubuh, rohani kita, tubuh surgawi kita tuh nanti kan pasti kembali kepada normal gitu ya. Iya, normal lagi. Iya, malaikat surga nggak kaget kan, "Loh kok ini siapa?" gitu, "Kamu berubah?" "Oh, ini Enggak lah ya. siapa? Oh, hidung lu gimana ya? Bukannya lu hidungnya pesek ya?" Entar begitu kita balik ke surga ya hidung kita ya pesek lagi, nggak ada tiba-tiba mancung gitu, nggak ada. Aku perlu belajar pemberian Tuhan itu udah yang terbaik gitu. Jadi, kita tinggal, memelihara aja nih pemberian Tuhan. Aku tahulah tuntutan dari dunia sekitar kita ya mengharuskan kita, mencapai standar-standar yang mereka tetapkan. Tapi kita melupakan bahwa kalau emang Tuhan menciptakan kita seperti ini gitu ya, tubuh kita, bentuk wajah kita, yang dipengaruhi oleh keluarga kita gitu ya, tempat tinggal kita, udah itu yang terbaik gitu. Dan maksudnya Tuhan aja sebagai pencipta kita, dia udah bikin desain sebagus itu gitu loh. Dan masa sih kita mau coba mengukur kecantikan atau kegantengan kita itu dari, sudut pandang orang lain gitu. Kak, mau tanya dong, gimana sih akhirnya kita bisa menerima
diri sendiri, penjabaran gitu ya, Kak, dari penerimaan diri sendiri apa? Tadi kan Kakak udah bilang penerimaan tuh nggak hanya fisik, tapi mental juga. Tapi khususnya, Kak, untuk diri sendiri mungkin apa yang Kakak udah lakukan yang Kakak bisa bagikan ke kita? Sebenarnya ini jawabannya simpel sih, jawabannya adalah itu tuh semua penerimaan diri itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita, menerima Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai juru selamat kita, Tuhan akan granted, Tuhan akan kasih, kado atau hadiah, salah satunya adalah kita punya status baru, yaitu anak Tuhan. Status itu, status anak Tuhan, anak raja, anak anak pemilik dunia ini, anak pemilik semesta ini, itu adalah salah satu pacuan kita juga untuk menerima diri kita sendiri. Karena kalau kita mau menerima bisa aja sih kita menerima diri kita secara psikologi gitu, kita datang ke psikiater, kita mulai penerimaan diri. Tapi itu kan jatuhnya manual. Tapi kalau kita, menerima diri kita karena salib Tuhan, kalau kita menerima diri kita karena kita telah ditebus dosanya, itu akan berbeda sekali output-nya dengan, manual yang tadi, pakai cara dunia which is, ke psikiater gitu ya. Yang aku tuh kan tahun lalu aku tuh juga, sempet menghadapi, identity crisis. Bukan karena nggak deket sama Tuhan, bukan karena nggak baca Alkitab, bukan karena nggak gereja, tapi, itu terjadi karena jiwa pelayanannya tinggi bertahun-tahun, terus banyak ngedengerin orang, akhirnya udah terbiasa mendengarkan mendengarkan, menerima mendengarkan, menerima. Jadi begitu ada input yang negatif, tidak, sadar bahwa aku menerima, input-input negatif itu seperti, "Ngapain sih suka ngurusin urusan orang? Nggak usah deh coba-coba benerin hidup orang, benerin aja hidup lu sendiri," gitu. Jadi aku jadi, "Oh ya berarti jangan terlalu ngurusin hidup orang," ini itu. Jadi input ke dalam yang salah tuh akhirnya jadi batu sandungan buat aku sendiri gitu ya. Akhirnya aku, terkena depresi dan stres dan lebih kepada lupa gitu tentang kasih Tuhan yang lama, cinta mula-mula aku tuh jadi ilang, jadi lupa. Karena aku terlalu mendengarkan orang, aku begini 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 dan aku terima, dan akhirnya aku depresi. Nah, begitu orang menolak aku, dulu kan awal-awal, aku pelayanan kan diterima terus sama orang, "Oh iya gini gini," termasuk salah satunya adalah Stella gitu, menerima masukan pelayanan yang aku lakukan. Tapi akhirnya begitu aku pindah ke satu community yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, community yang berbeda sekali, aku menemukan input yang berbeda juga dan aku akhirnya mulai depresi dan akhirnya, memutuskan untuk ke psikiater. Nah, benar sih di psikiater itu kita dipulihkan, otaknya dibenerin, pandangannya dibenerin, terus sama seperti kita ke dokter kalau kita jatuh gitu kan, misalkan kaki kita gitu ya, terus lukanya dalam, kan kita terpaksa harus ke dokter minta tolong untuk dijahitin dokter. Sebenarnya bisa juga jahit sendiri gitu, tapi kan penderitaannya mungkin jauh lebih banyak gitu kan. Tapi kan dokter menolong. Nah sama, psikiater itu juga menolong. Tapi bukan berarti kalau psikiater itu adalah cara yang paling bagus, paling tepat, enggak, yang paling tepat dan paling bagus itu adalah langsung kepada penciptanya sendiri, yaitu Tuhan. Jadi kalau kita ada ya kalau di kasusnya di aku ini ya, aku tuh memang kembali kepada Tuhan, tapi karena pikiranku sudah terblok dengan kata-kata yang salah ini, yang setiap hari aku dengar berbulan-bulan, akhirnya aku tidak bisa mendengarkan suara Tuhan lagi tentang siapa aku, siapa diriku, aku anak raja, itu semua udah lupa. Karena itu kan cinta mula-mula, udah bertahun-tahun yang lalu aku dengar. Nah, begitu ada tekanan ini, akhirnya pikiranku mulai berubah karena situasi sekeliling dan akhirnya ke psikiater, ditolong, tapi itu butuh perjalanan yang cukup panjang gitu loh. Lalu akhirnya aku, udah mendingan, baru aku bisa berpikir tentang kasih mula-mula, baru aku bisa membandingkan.
Di situ aku baru tahu, iya ya dulu waktu aku awal-awal aku dibully waktu SMP, terus aku kenal Tuhan, kasih mula-mulanya Tuhan. Oh, kasih mula-mulanya Tuhan begini begini begini, kok beda banget ya sama treatment yang aku terima di psikiater. Jadi kalau psikiater sepertinya treatment-nya tuh neutral gitu, netral, kayak, tidak tidak spesifik ke diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan yang ubah tuh kayak spesifik gitu, kita jadi pede, kita jadi keluar, ini kita jadi keluar kalau Tuhan yang ubah. Berbeda dengan kalau psikiater yang ubah gitu. Jadi aku akhirnya bisa membandingkan nih, cara terbaik untuk kita merubah diri kita terutama penerimaan diri kita itu, yang paling terbaik itu adalah kembali kepada pencipta kita which is Tuhan. Karena Alkitab itu walaupun dia tidak setebal, buku kedokteran, tapi isinya itu jauh lebih kental. Jadi, lebih bermakna, lebih bermeaning, dan kalau kita tanya Tuhan, Tuhan langsung tunjuk ayat-ayat tertentu yang bisa bikin kita pulih seketika. Jadi kalau Tuhan itu istilahnya kita pakai cara cepat ya untuk pemulihan diri dan psikiater itu cara lama untuk memulihkan diri kita. Karena nanti kalau di psikiater akan diulang-ulang ulang-ulang ulang, entar dokternya yakin kita udah bisa baru ke next step. Jadi butuh waktu yang lama sekali untuk memulihkan jiwa kita kalau lewat manual gitu. Nah, aku beberapa hari yang lalu aku juga terkena depresi lagi karena ya lingkunganku masih lingkungan yang sama, karena Tuhan mungkin mau kali ini aku pakai caranya Tuhan. Nah, jadi ya itu dia, balik lagi begitu depresi itu masuk, depresi Tuhan izinkan depresi itu ada, aku udah tahu harus pilih siapa, harus pilih Dokter Ezra, halo Dokter Ezra, atau pilih ke kamar, kunci diri dan berdoa sama Tuhan, sampai Tuhan tolong. Jadi aku pilih opsi yang mencari Tuhan. Nah, di situ ya kerasa bedanya gitu, waktu kita depresi, waktu kita anxiety, waktu kita tremor, waktu apa, waktu kita panggil Tuhan, itu beban kita tuh kayak diangkat gitu loh, beban kita tuh kayak kayak abis nangis tuh langsung kayak enteng gitu badan. Beda sama waktu aku di psikiater itu gitu, bebannya nggak keangkat, bebannya nggak enteng, kita pola pikir udah bener, tapi masih berasa gitu, bebannya masih ada. Dan terpaksa harus dibantu sama obat. Nah, jadi itu 2 perbedaan yang benar-benar signifikan kalau menurut aku, yang kasusnya adalah aku pernah berobat di dokter dan juga berobat di Tuhan langsung gitu. Kalau misalkan kalian emang ada depresi, ada apa, atau misalkan ada, "Aku nggak pede, aku nih jelek, aku apa," coba bilang ke Tuhan deh, ngadu ke Tuhan, "Tuhan, benar nggak sih aku jelek? Tuhan benar nggak sih aku ini?" Coba, aku pengen dengar dari Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukin deh. Kamu tuh sebenarnya siapa dan apa yang Tuhan lihat tentang kamu, pikiran kamu akan jauh lebih berbeda kalau kamu dengerin Tuhan. Itu good point sih yang Kakak sampein, bagaimana belajar untuk menerima diri sendiri ya. Maksudnya ini adalah sebuah testimoni dari seseorang yang udah mencoba ke dokter ya, teman-teman semuanya. Mhm. Dan dari pengalamannya Kakaknya, dia menyaksikan bahwa, oh ternyata langsung bergumul sama Tuhan sendiri, langsung maju gitu ya, berhadapan sama Tuhan sendiri, itu lebih ampuh gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau penasaran, coba deh, coba aja bicara sama Tuhan, Betul betul, heeh. aku juga kadang-kadang kalau udah kayak berat banget, jadi kan aku juga belajar ya bahwa aku tidak terburu-buru kayak mencari orang lain gitu ya, untuk aku bisa meluapkan perasaan aku belajar meluapkan dulu ke Tuhan gitu. Aku belajar untuk datang ke Tuhan dulu deh dan coba lihat bagaimana, Tuhan jawab apa ya, permasalahan hidup aku, pergumulan hati aku gitu ya. Ternyata Tuhan yang jadi pencipta kita tuh dokter yang paling, luar biasa gitu ya dalam kehidupan kita. Masih ingat nggak sih kisahnya si Ayub ya ketika dia lagi krisis? Kan dia selalu bertanya ya, apa kesalahan dia sampai dia ngalamin kayak gitu ya, kenapa dia harus, lahir kalau dia hanya mengalami, penderitaan seperti itu, selalu akhirnya jatuh di menyalahkan dirinya gitu, atau enggak menyalahkan mencari penyebab dari penderitaan yang dialamin ya, sebenarnya case-nya sama sama kita, selalu mencari sebab dari, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi sampai akhir kalau kita baca, Allah sendiri tuh nggak kasih jawaban kenapa penderitaan itu ada. Justru Allah itu cuma menunjukkan perbuatannya dia. Allah ingetin apa yang udah Allah lakukan, Allah menunjukkan perbuatannya Allah.
Dan Ayub sendiri udah kagum gitu ya ketika dia berhadapan dengan penciptanya dan dia jadi ngerasa utuh lagi, dia ngerasa komplit lagi untuk ngomongin tentang penyebab dari penderitaan itu nggak matters lagi. Ini aku bicara bukan kayak, "Apa-apa Tuhan apa-apa Tuhan." Kalau yang aku alamin sih emang apa-apa balik lagi ya Emang Tuhan. apa Tuhan? Emang gitu teman-teman, kalau teman-teman Oh gitu. ngerasa penasaran, ya udah teman-teman coba dulu aja gitu, coba aja cari alternatif lain, misalnya cari bantuan dari teman, cari bantuan dari sahabat, cari bantuan dari dokter, ya coba aja kalau memang penasaran ya. Tapi mungkin sekarang kita udah kasih sedikit clue-nya bahwa ya ternyata datang ke Tuhan dan menerima pemulihan dari Tuhan itu luar biasa banget, Iya lebih enak, lebih enak. karena kamu merasa kamu punya pegangan di saat-saat kamu terjepit. Karena ada satu sisi di mana kalau aku sedang merasa terjepit gitu ya, aku nggak bisa pegang siapa-siapa, ada loh caranya Tuhan untuk ngeblok aku minta tolong sama manusia. Jadi aku entah nggak bisa telepon, entah baterai habis, entah uang nggak ada, entah apa gitu, ada cara Tuhan untuk ngeblok kita minta tolong sama manusia. Nah itu teman-teman jangan, "Wah Tuhan jahat," enggak. Itu saatnya di mana kalian harus tahu bahwa Tuhan pengen kalian panggil namanya Dia, terus, "Tuhan tolong," gitu loh. Itu tuh pressure yang kalian dapat itu bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan nggak kasih apa yang kalian inginkan, bukan. Tapi itulah saatnya di mana, "Tuhan, ini nggak ada jalan nih Tuhan, tolong." Disitulah Tuhan kepengen kata-kata keramat itu tuh, "Tuhan tolong aku." Berarti kan tandanya kita nggak mampu, orang nggak bisa tolong, yang bisa tolong cuma siapa? Tuhan. Begitu kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tuh gercep. Dia tuh nggak nunggu lama, nggak ini, nggak itu, nggak neko-neko. Dia tuh langsung wus, langsung kasih jalan keluar. Jadi, ya itulah kita benar-benar harus doanya ke Tuhan, bukan tolongnya ke psikiater gitu. Ya boleh aja kalau mau psikiater, saya mah nggak menutup kemungkinan ya kalian kalau, "Ah, aku kayaknya nggak mau deh doa, males," apa segala macam, boleh silakan ke psikiater. Tapi ya konsekuensinya adalah kalian akan menghabiskan banyak uang, dan juga kalian akan menghabiskan banyak waktu, dan waktu-waktu itu kan sebenarnya berharga. Dibandingkan kalian harus pergi ke psikiater dengan jangka waktu bertahun-tahun, why not try God help me? Kenapa nggak coba Tuhan tolong aku, gitu kan, itu kayak lebih kayak gampang gitu. Ada satu juga yang aku pelajarin ya tapi ini dari diriku sendiri ya, dan aku yakin dan percaya semua orang pasti kayak gini deh. Aku tuh kenapa selalu nyarinya manusia. Kenapa kalau aku sedih, aku bete, aku bored gitu, aku selalu nyari orang lain untuk, melampiaskan rasa-rasa nggak enak itu. Karena sebenarnya dari lubuk hatiku yang paling dalam kenapa aku males berdoa, ternyata itu akibat dari sebenarnya kita tuh nggak percaya sama kuasa doa. Kalau kita percaya doa itu lebih besar kuasanya, kita pasti nggak doa. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah kita tuh nggak sadar bahwa sebenar-benarnya kita tuh nggak percaya kuasa doa. Kita tuh kayak ada denial gitu dalam diri kita bahwa, "Enggak, gue percaya kok doa ini." Makanya ada orang bilang, "Gue berdoa, tapi gue juga usaha loh, gue usaha cari pinjaman sini sana." Ya itu tidak percaya tandanya. Kalau Anda lagi terlilit utang, terus Anda percaya Tuhan yang akan, bayar utang itu, jangan pinjam sama orang. Buktiin bahwa Tuhan yang akan bayar. Kalau Tuhan nggak bayar utang Anda waktu, kalian minta tolong, coba cross check. Apakah ada yang namanya kesombongan? Apakah ada yang namanya mempertahankan martabat, nama baik, bla bla bla? Iya entar kalau nggak bayar utang gimana keluarga gue dicap-cap. Kalau Tuhan sampai nggak kasih terus Tuhan izinkan keluarga Anda dicap keluarga jelek, terima. Berarti Tuhan sedang mencabut akar kesombongan yang ada di dalam hati kalian. Jadi ada tuh saat-saat di mana Tuhan kayak gitu. Tapi pada intinya nih, kalau ada orang yang tidak mau berdoa saat mereka kesulitan, tidak mau berdoa, ada rasa males gitu ya, "Ah, enggak ah, males berdoa."
Karena salah satu penyebabnya adalah sebenarnya di dalam lubuk hati kita, di alam bawah sadar kita, kita kurang percaya tahu, kalau doa itu besar kuasanya. Jadi itu juga aku juga baru pelajari ini waktu aku umur 32 tahun. Jadi aku selama 32 tahun itu males-malesan doa itu kenapa? Karena ya belum tentu Tuhan jawab, jadi ngapain doa, gitu. Kita nggak ada kepastian gitu dijawab apa enggak. Karena kita masih memikirkan gua maunya jawaban gitu, sedangkan Tuhan tuh beda pemikiran. Tuhan mikirnya, Anda tidak butuh jawaban, Anda butuh perubahan, gitu. Kita fokus sama jawaban yang kita mau, keinginan kita maunya Tuhan caranya begini, tapi Tuhan nggak mau, "Enggak, aku nggak mau kamu caranya gitu, aku maunya kamu pakai cara aku." Makanya kita tuh males-malesan doa, kayak, "Ah, enggak lah, entar pasti Tuhan jawabnya pakai cara lain yang aku nggak mau, karena aku maunya pakai ya aku maunya aku," bener. Kata, Amsal, "Si bodoh berkata, 'Aku.'" Nah, itulah kita orang-orang yang masih bodoh, termasuk saya gitu, masih bodoh karena, eee, mikir aku maunya jalan keluarnya pakai pakai cara aku. Itu juga salah satu mungkin, penolong juga ya kalau misalnya kita lagi males doa, lagi males, aduh percumalah doa gitu, kayak nggak ada perubahan gitu ya, karena kita nggak percaya bahwa doa itu ada kuasanya. Doa itu kan sebenarnya sederhana ya komunikasi dengan Tuhan dan maksud aku juga belajar ya dari pengertian aku, karena aku menganggap bahwa doa itu berarti kayak harus lama, terus kayak harus, di tempat yang baik, harus dalam keadaan baik gitu ya, kayak aduh udah kaku banget deh gitu ya pengertian keagamaan aku. Tapi memang aku akhirnya belajar dan membiasakan diri untuk kapan aja bisa berdoa dalam arti berkomunikasi sama Tuhan dan yang paling aku cuma sering teriak adalah, "Tuhan Tuhan," aku udah cuma gitu doang. Karena maksudnya saking bingung ya mau ngomong apa, Tuhan tahu hati kita, tapi ya, pengen marah ya tapi gimana, jadi kayak cuma, "Tuhan tolong," udah cuma gitu doang. Dan dari hal yang aku lihat emang seringkali sih Tuhan nggak jawab doa, tapi emang Tuhan itu nggak harus jawab doa kita, karena, eee, yang aku pelajari gini ya, kan aku kan sempet berpikir kayak tadi Kakaknya bilang, "Oh kayaknya doa nggak dijawab," gitu ya. Terus kan aku berpikir, apa mungkin konsep aku yang salah gitu ya tentang doa. Salah satunya adalah aku mengira bahwa ketika aku meminta berarti Tuhan harus selalu kasih. Tapi ketika aku belajar tentang komunikasi ya terhadap contoh deh sahabat aku atau, sama Kak Fanya gitu, kadang-kadang tuh kita, nggak bisa langsung menjawab atau langsung memberikan sebuah bantuan, tapi kita dengerin aja gitu. Jadi aku melihatnya bahwa Tuhan nggak selalu jawab doa kita, tapi Dia denger. Dan Dia tuh Tuhan Allah yang tahu apa yang Dia perbuat gitu ya. Jadi aku melihatnya, kadang kita cuma butuh telinga, ya Tuhan denger gitu ya. Kadang kita minta, tapi Tuhan tahu yang kita minta salah, ya udah Dia nggak kasih gitu ya. Jadi Tuhan itu baik sih dan coba deh teman-teman, Tuhan emang beneran baik gitu. Coba aja lihat apa yang akan teman-teman alami dan apa yang akan teman-teman saksikan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku alamin, nggak tahu apa yang harus aku lakukan, nggak tahu juga masa depan aku, tapi aku percaya Tuhan tuh baik. Saat ini yang mungkin aku nggak tahu, aku nggak bisa ngerti di mana bukti kebaikan Tuhan, tapi mau percaya, mau pegangan sama Tuhan kalau Tuhan tetap baik. Nah terus, gimana kita bisa menerima orang lain gitu kan, yang sebenarnya baik berkaitan sama ekspektasi tuh, Kak. Iya, jadi kita nerima orang lain tuh sebenarnya buat sebagian orang gampang-gampang susah karena nggak tahu kuncinya. Tapi sebenarnya kalau kita mau menerima orang lain itu tuh sebenarnya gampang. Kita tinggal pikir bahwa Tuhan tuh udah nerima kita apa adanya. Kalau Tuhan yang tahu jelek-jeleknya kita, tahu kita dari ngudut dari SMP gitu ya, tahu kita, nonton-nonton aneh-aneh gitu dari SMP gitu sampai gede. Dia tahu tuh busuk-busuknya kita gitu ya, yang orang lain nggak tahu, terus kita disayang, kita diampuni, kita ditolong Tuhan untuk keluar dari area-area itu, terus kenapa kita nggak bisa menerima orang yang
situasinya juga di posisi yang sama kita. Kan berarti orang itu juga disayang Tuhan sama nih kayak kita disayang Tuhan nih. Orang itu kan pasti juga sama seperti itu, dia pasti buruk-buruknya, jelek-jeleknya itu, Tuhan sedang, mencoba mengeluarkan dia, sedang membimbing dia keluar dari kejelekan-kejelekannya itu, gitu. Tuhan aja yang pencipta langit dan bumi, cinta banget sama dia. Terus kita ini yang butiran debu ini kenapa kita masih bisa ngelihat orang untuk, "Ah, enggak dia jelek, dia ini." Kenapa kita nggak bisa terima dia, gitu. Sedangkan kita aja dosanya udah diampuni sama Tuhan. Sedangkan kesalahan-kesalahan kita aja yang belum dibuat, udah ditanggung di kayu salib. Ingat loh ini dosa-dosa di depan kita nih yang masih 20, 30, 60 tahun ke depan tuh udah diampuni Tuhan Kak, asal kalian tahu. Itu aja kita udah sebegitunya kita diampuni Tuhan. Alasan kita apa untuk nggak menerima orang lain yang sama kayak kita, pendosa juga gitu. Terus, kita tuh jangan berpikir bahwa orang lain tuh berbuat dosa, jadi jahat, itu karena karakter. Ini tuh sesuatu yang orang salah kaprah banget. Orang tuh berpikiran bahwa, "Iya dia jahat, kan dia bisa ambil keputusan jadi baik." Nggak segampang itu Ferguson. Untuk seseorang berubah karakternya menjadi orang baik, itu butuh yang namanya proses kehidupan. Aku ada satu contoh temen aku ya. Dia tuh orangnya emang, apa namanya, rada pendendam lah gitu, rada ngambekan, baper. Terus ditambah lagi dia tuh lemot. Jadi kalau kita salah-salah ngomong dia baper. Bukan karena kita salah ngomong, tapi karena dia salah nangkep. Karena dia rada lemot itu. Sedangkan, itu kan sebenarnya karakter-karakter dia yang jelek banget ya. Suatu hari ada satu kasus di mana akhirnya dia marah sama aku karena aku nggak kasih pinjam uang, terus, dia baper. Tujuanku adalah, "Lu jangan, pinjem duit bukan karena gua nggak mau ngasih, tapi karena gua mau lu cari Tuhan, bukan cari manusia," gitu. Intinya tuh sebenarnya itu. Tapi karena dia orangnya miskom terus baper, akhirnya dia marah, terus dia bukan ninggalin sih emang rumahnya jauh. Jadi dia tuh kayak, melipir tidak komunikasi dengan aku, dan dia nulis-nulis status. Orang tuh kalau udah banyak duit lupa ya sama yang teman-teman yang nggak punya duit, jadi nyindir-nyindir gitu. Tapi setiap sindiran itu aku nggak sakit hati, walaupun aku tahu itu aku. Malah aku kadang bales, "Ya udahlah sabar aja, kan semua orang pasti punya jalannya masing-masing," gitu. Nggak pernah dibales. Jadi aku tuh bukan sekali gitu dia nulis kayak gitu, nyindir, aku balas dengan positif, dia cuekin. Itu berkali-kali, berulang kali dan berbulan-bulan. Tapi aku tetap sabar, bukan berarti karena aku nggak sedih, nggak apa, aku sedih. Dia seperti itu, aku kecewa dia seperti itu. Aku nggak ekspektasi pertemanan kita bertahun-tahun cuma karena hal uang, dia jadi berubah total. Tapi yang aku sadar bahwa semua orang itu butuh proses buat berubah. Akhirnya aku ikut dalam prosesnya dia. Dia berjalan ke arah mana aku tetap ikut, aku tetap dampingi, karena aku yakin suatu hari dia pasti berubah. Semua orang jahat itu kalau dia punya keinginan untuk bertobat pasti, apalagi dia punya Tuhan, pasti dia bisa berubah. Nggak lama dari ya itu sarkastiknya dia itu putus hubungan, putus kontak karena aku sibuk dengan anakku, dia sibuk dengan kerjaannya dia yang baru. Beberapa bulan yang lalu, jadi kita tuh udah nggak ngomong mungkin berbulan-bulan ya, hampir setahun, nggak nyampe sih mungkin 6 bulanan lah, 6 bulanan, 5 bulanan. Terus kontak lagi karena dia nulis status apa terus aku bales. Mungkin karena dia keselnya tentang uang yang dia kasih udah lupa, karena dia juga sekarang udah kerja, udah pegang duit, dia bales. Terus dia bilang, "Ngilang aja lu," apa segala macem. Aku masih inget tuh 5 bulan yang lalu dia kenapa aku masih inget, tapi dia kan sudah berubah nih. Dia udah orang yang berbeda, dia ada perubahan dalam dirinya dia, dan dia sudah diampuni Tuhan dan dia a different person. Walaupun aku ingat, dia nggak ingat kesalahannya dia gitu. Dan itu sebenarnya bagus, poin bagus bahwa emang kita nggak usah ngungkit-ngungkit kesalahan gitu. Jadi di situ aku baru lega, oh ini orang udah berubah. Dan benar begitu aku ngobrol-ngobrol lagi,
emang dia secara keuangan udah settle, terus, udah ditolong Tuhan, udah ini ada perubahan. Nah, ini kan sekarang yang jadi pertanyaan tuh, menerima orang itu, kita tuh mau nggak mendampingi dia sampai akhirnya dia berubah? Itu gitu pertanyaannya. Kita mau ngelihat dia bareng-bareng, oh ini sekarang akhirnya berubah, atau kita, ya udah lose contact aja, terus kita dengan perasaan yang nggak bisa nerima, kita nggak tahu perjalanan dia, terus tiba-tiba dia udah berubah, terus kita jadi kaget, ini orang akhirnya kita jadi punya spekulasi kan, ini bermuka dua atau dia pura-pura atau apa, akhirnya kita jadi berspekulasi sendiri. Padahal orang tersebut udah ubah Tuhan gitu. Jadi kenapa kita kayak nerima orang-orang yang seperti itu, karena ingat, semua orang pasti berubah jadi lebih baik. Apalagi di samping dari kita orang-orang benar, kita berdoa buat mereka. Ingat, doa itu yang paling besar kuasanya daripada tindakan. Kita bisa bertindak sedikit-sedikit, tapi kalau kita berdoa, itu kuasanya jauh lebih ampuh daripada kita bertindak untuk menerima orang-orang yang jahatin kita, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang membuat hati kita terluka. Maafin karena ingat Tuhan bilang di atas kayu salib apa terakhir? "They don't know what they do." Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat, gitu. Jadi kita harus punya pola pikir bahwa kalau orang jahatin kita, ya ampun orang ini jahat banget. Oh pasti dia nggak tahu kasih ya, oh pasti dia nggak tahu ini ya. Harus justru timbul belas kasih, bukan timbul amarah gitu. Jadi begitu kita sakit hatinya, itu akan ada 2 jalan. Satu marah, satu kasihan, sedih. Tapi kita cuma bisa kasihan dan sedih dengan pola pikirnya Tuhan. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tuh nggak tahu apa yang mereka sedang perbuat. Mereka tuh sedang tersesat, lagi nggak sadar bahwa mereka melukai. Mereka nggak sadar bahwa mereka sedang marah dan banyak orang jadi korban. Mereka tuh nggak sadar. Kalau mereka sadar, mereka nggak mungkin bertindak gegabah, ceroboh kayak orang, kalau mereka sadar. Tapi permasalahannya ini adalah mereka tidak sadar. Makanya kalau misalkan ada orang yang nyerang, ada orang apa, ingat tuh pikiran itu. Ini orang pasti lagi nggak sadar, dia nyakitin gua. Ini orang pasti nggak tahu nih, ini akan nyakitin gua. Ya udah, kalau gitu kita timbul rasa kasihan aja yuk. Ya ampun kasihan ya, dia nggak tahu dia lagi nyakitin orang. Aduh kasihan ya dia, kenapa ya pasti hidupnya bermasalah deh. Kenapa ya dia jahat, aduh pasti dia dulunya dijahatin deh. Makanya dia benci sama orang, dia belum bisa mengampuni. Oh gitu ya. Jadi belas kasihan itu harus muncul kalau kita mau menerima orang itu apa adanya. Kan dia omong-omong kotor, kata-kata kotor. Ya kita terima, bukan berarti, lucu apa, kita nggak terima begitu, tapi kita terimanya, "Oh kasihan ya, mungkin dia di rumahnya nggak diajarin sama orang tua. Ya mungkin di sini aku bisa tolong-tolong dia lah dikit-dikit." Kayak misalnya kalau dia ngomong kotor, bahasa lu keles," gitu, kayak ngingetin gitu. Mungkin nggak negor, cuma ingetin aja gitu. "Aduh kuping gua panas lo ngomong kayak gitu," gitu, atau apa gitu bahasa-bahasa yang di dalam pertemanan lah. Supaya kita bisa jadi terang, bukannya malah kita malah jadi gelap gitu buat mereka. Kalau kita benci, kita musuhin kan kita jadi gelap, kita nggak jadi terang buat mereka. Nanti malah mereka tambah makin nggak berubah lagi. Udah mereka hidup susah, hidup nggak bisa keluar dari dosa, kita lagi tambah-tambahin dosa mereka, tambahin burden gitu, tambahin. Sebenarnya berasal dari belas kasihan gitu, karena kita udah menerima belas kasihan Tuhan ya. Aku percaya setiap orang yang udah terima kasih karunia Tuhan, ya dia udah mencicipi itu ya kasih karunia Tuhan, pasti hidupnya berubah deh. Pasti Mhm, pola pikirnya terhadap orang lain tuh juga berubah gitu. mhm, Jadi kalau udah menerima kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita gitu ya, siapalah kita bisa jadi anaknya Tuhan, kita pasti belajar juga bahwa kita nggak bisa menutup berkat itu untuk diri kita sendiri, pasti kita mau untuk lakuin itu ke orang lain. Quotes yang aku pernah dengar ya, dia pernah nulis kayak gini, "Mengasihi Tuhan itu lebih mudah daripada mengasihi sesama kita." Karena kalau Tuhan itu kan sosoknya baik gitu ya, pengertian, punya belas kasihan, selalu memberikan yang terbaik. Beda sama sesama kita gitu ya, yang
kita berbuat baik ya, kita udah mengampuni, kita udah tolong dia ya, kadang-kadang ternyata mereka tidak melakukan sesuai dengan kebaikan yang kita berikan, tapi nggak apa-apa gitu ya, mungkin mereka belum paham aja tentang hal itu gitu. Sama tadi prinsip yang Kakaknya bilang bahwa, ya mereka belum sadar aja kalau yang mereka perbuat itu salah gitu. Dan aku perhatikan, itu nggak cuma dikatakan oleh Tuhan Yesus aja gitu di kayu salib. Tapi aku perhatikan di kitab Kisah Para Sutu juga, ketika ya Petrus dan kawan-kawannya itulah ya ditangkap sama para pemimpin, mereka juga katakan hal yang sama gitu. Kamu semuanya membunuh, menyalibkan, Kristus karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Dari situ aku ngelihat, oh ini sebenarnya prinsip gitu loh yang kita bisa lakukan juga. Kita belajar memaklumi bahwa ya memang orang itu belum sadar, belum tahu kalau itu salah, itu menyakitkan, ya udah. Kak, kalau tadi kan Iya. udah belajar menerima diri sendiri, menerima orang lain. Mungkin ini agak cakupannya luas nih. Kak, gimana ya kita bisa menerima kehidupan? Kalau kehidupan tuh seperti ini gitu ya. Maksudnya dulu kan kalau kita waktu kecil kita berharap semuanya happy-happy aja, menyenangkan dan menguntungkan kita, tapi ketika kita dewasa, wah kayak tiap hari ada aja gitu ya yang tidak terduga itu terjadi. Gimana ya Kak kita bisa belajar menerima kehidupan? Nih, jawabannya gampang tapi ngerjainnya susah, siap-siap. Jawabannya tuh simpel, jawabannya itu ingat Tuhan tuh alfa dan omega, dan di mata Tuhan, di kehidupannya Tuhan, di alamnya Tuhan, semua itu sudah terjadi. Tuhan tuh udah tahu kita arahnya kemana, entar ada 1000 tahun, ada ini, ada itu, sampai in the end nanti kita bareng-bareng lagi bersama Tuhan selama-lamanya. Itu Tuhan dari tahun 0 sampai sekarang, udah, kisaran 6.000 tahun ya bersama Tuhan dunia ini, itu tuh Tuhan udah tahu dan Tuhan tuh tepat. Buktinya apa? Dari tahun 0 sampai 6.000 ini tuh semua sudah tergenapi yang Tuhan plan. Jadi berarti kan Tuhan sisa 1000 tahunnya ini kan Tuhan udah tahu nih, 1000 tahunnya ini kita ngapain. Kalau kita perkecil dari tahunan, dari 7.000 tahun yang Tuhan bakal kasih ke kehidupan manusia, kita kecilin lagi nih kehidupan pribadi masing-masing dari kita umur 0, mungkin kita akan meninggal umur 80, 70, 80, 90. 0 sampai kita 90, Tuhan udah siapin semuanya. Tuhan udah tahu entar lu matinya jantung kah, kanker kah, atau tabrakan kah, atau apa, Tuhan udah tahu kita matinya gimana. Tuhan udah siapin semuanya. Kita itu tinggal, hidup ini tuh kita itu tinggal, mewarisi pikiran-pikirannya Tuhan yang kita belum baca. Maka itu kita mewarisi pikiran Tuhan yang kita belum baca itu gimana caranya? Setiap hari doa, setiap hari punya hubungan sama Tuhan supaya, kita tahu Tuhan kita mau ke arah mana, bukannya kita nggak boleh salah langkah, pasti di tengah jalan kita banyak akan salah langkah. Sekalipun kita udah mengenal Tuhan dari dalam Tuhan, udah hamba Tuhan, pasti kita banyak nanti di depan sana ada salah langkah. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah itu sudah plan-nya udah perfect, plan-nya udah sempurna, kita tinggal serahin semuanya ke Tuhan. Tinggal kalau misalkan contoh ada satu masalah kita ada kasus, bahwa kita ceritanya nih ya, nggak tahu gimana kita kok bisa nih terlilit hutang 100 juta gitu. Itu kan situasi yang nggak enak, situasi yang, kok kehidupan gini amat ya, gue ditipu 100 juta sekarang gue harus bayar. Gimana kita nerima kesialan ini gitu loh. Ini kan kayak, gila kok kok Tuhan bisa sih, iniin kita, naruh kita di situasi kayak gini, ini Tuhan jahat apa enggak? Enggak, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh udah tahu nanti suatu saat ada utang 100 juta ini dari lu umur 1 tahun nih, udah tahu tuh Tuhan entar umur 26 lu ada utang 100 juta ya, gitu. Tuhan udah tahu, tapi itu adalah bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tuhan juga tahu nanti keputusan kita itu bener apa salah tuh Tuhan tahu.
Jadi kita tuh tinggal memutuskan yang benar aja. Misalkan, itu kan kalau situasi 100 juta tuh udah krusial lah berarti ya. Kita misalkan duit di tabungan mungkin, cuma 10 atau 50 gitu kan, berarti kan kurang 50. Nah, prinsip-prinsip Alkitab kita harus pakai. Pertama, kita nggak boleh pinjam manusia, nggak boleh. Karena Tuhan tuh sakit hati kalau kita minjem ke manusia, Tuhan sedih. Karena tandanya kalau kita minjem ke manusia, kita tidak percaya Tuhan bisa tolong. Terus yang kedua, kita tidak boleh berpikiran bahwa Tuhan jahat. Enggak, Tuhan tuh baik, makanya Tuhan kasih utang 100 juta. Kenapa? Buat menyatakan dia baik setelah utang itu nanti Tuhan yang lunasin. Itu kedua. Terus ketiga, kita harus melihat dari sisi di mana Tuhan itu baik, terus Tuhan itu udah pasti jalannya akan membawa kebaikan untuk kita. Jadi win-win solution. Kita dapat kebaikan, Tuhan dapat pujian dari kita, begitu masalah selesai. Jadi, masalah kita yang sedang kita hadapi itu pasti entar akan kepikiran, tapi nggak usah dipikirin. Memang kepikiran sih, ada 100 juta nih utang di depan tanggal 2 harus bayar, sekarang udah tanggal 30 gitu, oh sisa 2 hari. It's okay, santai, cool, calm, kita yakin Tuhan itu baik, bener, terus kita tinggal tunggu tanggal mainnya, mujizat Tuhan turun. Nah begitu mujizat Tuhan turun tuh, wah kita akhirnya bisa yang namanya kesaksian. Begitu kita ada kesaksian seperti itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang nggak tahu Tuhan itu punya kuasa, mendengar tentang kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, niscaya mereka mau coba. Iya gue ada utang nih, dia 100, oh gue cuma 10 sih. Ah gue coba deh, gue berdoa, kali-kali Tuhan bantu. Akhirnya dia jadi bertobat gara-gara cerita kisah kita. Jadi untuk menerima kehidupan itu sendiri, fokus kita jangan kehidupannya. Fokus kita jangan permasalahannya, fokus kita jangan beratnya masalahnya kita, tapi fokus kita adalah Tuhan tuh mau make, kesialan-kesialan atau rusakan-rusakan ini untuk mujizat Tuhan yang kayak gimana, untuk orang yang mana nanti yang kita harus cerita. Jadi menerima kehidupan itu emang gampang nih ngomongnya, ya jalanin aja. Nah, maksud dari kata-kata jalanin aja itu adalah kita ambil keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan Alkitab dan nanti ada mujizat. Nah, mujizat itu jadi bahan kita untuk memuliakan Tuhan di masa depan untuk menjangkau jiwa. Itu adalah peluru-peluru kita untuk menjangkau jiwa supaya itu orang-orang yang gak percaya kita tembak-tembakin pakai peluru-peluru mujizat-mujizat kita. Jadi untuk menerima kehidupan itu, kita harus berpikir bahwa kita itu akan dipakai Tuhan sebagai alat. Makanya kehidupan itu berjalan seperti ini supaya hidup kita jadi alat. Kalau kita udah merasa hidup kita jadi tools, kita nggak akan berat ngejalanin hidup, nggak akan mikir terlalu banyak gitu. Kayak waktu aku kena depresi, aku terlalu fokus sama masalah aku melupakan tujuan hidupku di dunia itu adalah untuk jadi keset kan, keset tuh tugasnya apa? Diinjek-injek orang, dikasih kotoran, mungkin orang itu ambil abis nginjak tokai bopi di mana gitu kan, terus keset-keset di kita jadi bau, kita jadi jelek, kita jadi apa. Tapi ya itulah kita, anak-anak Tuhan. Itu kita tugasnya adalah menjadi keset, kita di dunia ini menjadi kesetnya orang-orang tidak percaya, kita itu menjadi berkat buat orang lain dan bonusnya di kita apa? Orang lain bertobat dan masuk surga bersama-sama dengan kita, gitu. Sebenarnya bonus-bonus kehidupan itu yang penting yang kita nggak sadar sebenarnya, itu yang akan menjadi mahkota-mahkota kita nanti di surga, gitu. Karena hidup tuh bukan sekedar kita hidup di bumi ini. Bumi itu tuh sedikit waktunya, benar-benar kayak cuma kedip gitu, kayak blink terus bentar lagi dunia udah selesai. Habis itu selama-lamanya kita sama Tuhan deh. Kita tuh terlalu fokus untuk sama dunia sampai kadang-kadang gue gimana nih cara terima kehidupan ini nih. Gue nggak bisa nih kehidupan kayak gue kayak gini, gue lahir miskin, bapak gue jelek, mak gue jelek, gue jadi burik. Ah, hidup nggak adil, nggak ada kenapa? Karena fokus kita, tujuan kita salah.
fokus kita, tujuan kita itu bukan Tuhan. Fokus dan tujuan kita itu adalah hidup enak. Hidup enak itu siapa yang kasih kata-kata hidup enak dalam hidup kita? Itu iblis. Iblis yang selalu bilang, "Kalau engkau mau hidup enak, ikut denganku. Kalau engkau lapar, engkau mau makan, batu itu menjadi roti." Wah, itu kan enak kan kayaknya, oh gila udah 40 hari nggak makan, buat Tuhan gue bisa nih ngubah batu jadi roti, kayaknya enak banget gitu kan. Itulah iblis, yang penting lu hidup enak deh di dunia, nggak usah mikirin orang, nggak usah mikirin nanti surga, lu nggak usah mikirin hidup panjang, lu fokus aja nih sama hidup yang pendek ini, supaya lu tersesat, supaya lu hidup enak, terus lu lupa bahwa tujuan lu di bumi ini adalah mengabarkan Injil. Itu yang bikin kita nggak bisa nerima yang namanya kehidupan. Jadi kalau kalian mau nerima kehidupan, pertama terima dulu purpose-nya. Pertama terima dulu tujuan dari sebuah kehidupan itu apa. Apa tujuan hidup Tuhan terhadap kita. Pertama kita terima itu dulu. Baru kita bisa menerima the whole story. Seluruh cerita dari apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira sampai sini nyampe ya? Dan kalau kita lihat, ya sebenarnya fokus kita untuk melihat kehidupan Tuhan aja gitu. Karena Mhm. kalau kita mau lihat kehidupan, kenyataan itu memang pahit dan menyedihkan sekali gitu ya. Jadi kita perlu Oh. lihat perspektifnya Tuhan. Nggak selalu menyedihkan juga sih ya. Ada begitu banyak rasa dan warna, Yes, cuma, yes. kayaknya kan kita tuh lebih sering inget yang pahit-pahitnya ya, ketimbang yang Oh, manis-manisnya. iya emang. Ya, tapi itu sih yang aku lihat bahwa kadang pembelajaran juga bisa kita dapatkan dari kegagalan dan kesalahan gitu. Mhm. Justru aku sekarang lebih banyak mengingat kesalahan dan kegagalan aku untuk aku tidak Oh, mengulanginya. yuk Karena penerimaan dulu yuk. karena kalau kayak, melihat yang manis-manis dan sukses-suksesnya gitu ya, itu kan kayak cuma diingat, berapa kali sih gitu kan, karena kan happy gitu ya. Tapi kayaknya kalau kayak yang sedih-sedih itu kan kayaknya lebih inget lama gitu ya. Kak, tapi tadi kan kita banyak bicara tentang hal yang positif ya, yang kita dapetin dari penerimaan dan kesadaran. Kak, tapi apa sih yang terjadi kalau kita tidak melakukan penerimaan Terhadap? terhadap diri sendiri Kak, terhadap orang lain, terhadap dunia ini? Apa sih ruginya kita gitu loh, Kak? Ya yang rugi ya diri kita sendiri, kita jadi, orang yang males untuk bergaul kalau nggak nerima orang lain. Karena kan entar kita lama-lama mikir, "Alah nggak ada lah orang yang bisa diharapkan," akhirnya kita malas berteman. Kalau kita nggak bisa nerima diri sendiri, akhirnya kita males untuk merawat diri. Kayak, "Alah udahlah jelek-jelek aja," jadi nggak usah lah. Kalau kita, nggak bisa menerima dunia ini, kita jadi nggak punya tujuan hidup. Jadi lost gitu ya, jadi tersesat, jadi akhirnya, "Aduh bosan gua ngapain ah, dugem ah," gitu. Jadi, purpose-nya jadi salah, akhirnya kita nggak bisa, sampai ke tujuan Tuhan terhadap kita sebenarnya. Kak, tapi kalau bicara tentang penerimaan ya, yang aku lihat ini kan apalagi ngomongin tentang awareness about mental health, itu kan lagi tinggi banget gitu ya. Kak, Mhm tapi mhm. ada nggak sih kayak batasan-batasan ya, supaya kita tuh bagaimana supaya kita nggak keliru atau kita jadi di gray area? Ah, itu kan beda ini ya, beda ini sebenarnya, beda jurusan karena bukan beda topik, ini topiknya sama, cuman maksudnya beda divisi. Ah, gimana tuh? Kalau soal kayak misalkan, "Ah, aku kan tomboy, aku kan ini." Nah, kamu denger aja kata pertamanya apa, "Aku kan ini, aku kan." Kan itu harusnya Tuhan kan bilang aku, gitu, biasa harusnya kan. Tapi kan orang kan berpikir, "Iya, tapi kan aku tomboy, tapi kan aku sukanya ini, tapi kan aku, cewek tapi aku suka rambut pendek, ini kan aku, tapi aku sukanya gini." Gini loh, Tuhan itu baik banget sampai kita yang egois ini, akukan ini, Tuhan setuju loh. Kayak misalkan aku kan sukanya rambut pendek.
Tuhan emang bilang, "Nggak boleh, harus rambut panjang." Enggak loh, Tuhan, "Silahkan mau rambut pendek, kamu suka rambut pendek, silakan rambut pendek nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu rambut pendek, seimbangi mungkin dengan sedikit make up supaya kamu terlihat seperti perempuan. Jangan sampai orang sampai tidak bisa membedakan kamu tuh sebenarnya laki-laki apa perempuan, gitu. Kalau mungkin, kamu beruntung punya dada yang cukup besar, orang bisa tanpa harus melihat potongan rambut kamu, mereka udah tahu kamu perempuan, bagus, nggak masalah, nggak ada, "Oh, perempuan harus gini gini, laki-laki harus gini gini gini," enggak. Selama manusia lain bisa melihat kamu sebagai perempuan, di saat kamu kelaminnya perempuan, it's fine. Kamu mau pakai makeup, kamu mau pakai apa, selama itu membentuk kamu menjadi seorang perempuan. Dan waktu kamu lewat, orang tahu ini pasti perempuan, ini pasti laki-laki. It's okay, nggak masalah. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah grey area. Nah, yang kamu maksud mungkin sebuah grey area itu adalah orientasi seksual. Nah, itu beda topik, beda beda bukan divisi lagi, itu udah beda topik banget gitu ya. Jadi itu sebenarnya bukan grey area, itu emang ada kesalahan, kesalahpahaman di dalam otak manusia karena adanya beberapa lack of knowledge, kekurangan informasi tentang diri sendiri dari orang tuanya. Jadi misalkan mungkin mamanya itu rambutnya dari dulu pendek mulu, terus mamanya mungkin dari dulu yang selalu ngatur, anak nggak punya pilihan. Ya banyaklah hal-hal secara psikologis juga yang membuat anak itu akhirnya tidak bisa mengambil keputusan dengan benar dan mereka tidak punya pemikiran yang baik untuk memutuskan yang baik. Nah, jadi mungkin ya, aku juga punya satu teman, semoga nggak nonton ya. Dia pasti tahu ini dia. Mamanya itu tomboy, rambutnya selalu pendek, nggak pernah panjang, dan tidak anti makeup. Terus, mamanya ini juga banyak peraturan dan papahnya itu di bawah kekuasaan mamanya ini. Jadi, apa yang mamanya ngomong, papa setuju. Harusnya kan apa yang mama ngomong, papa diskusikan, "Papa setuju nggak?" Kalau papa nggak setuju, mama harus mengalah. Mama harus rendahin diri, mengalah dan setuju kepada papa. Itu harusnya kan potret keluarga normal, utuh dari Tuhan seperti itu. Tapi di keluarga ini enggak, papanya patuh terhadap mama. Jadi papanya hormat terhadap mama, tunduk terhadap mama. Ini kan sebuah kesalahan yang fatal. Akhirnya anak ini, teman aku ini tidak memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Akhirnya dia rancu, dalam ya yang kamu bilang itu, dia live in grey area. Kenapa orang live in grey area? Mereka, bukannya nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mereka tidak bisa memutuskan untuk hidup benar atau hidup salah. Kenapa? Karena dari dulu mereka nggak pernah ambil keputusan. Mereka nggak pernah dibiarkan untuk berbuat kesalahan. Mereka nggak pernah dibiarkan untuk melalang buana mengetahui, dunia ini dan berserah pada Tuhan. Jadi saat mereka udah ripe, mereka udah dewasa, udah waktunya untuk memutuskan, mengambil keputusan, mereka nggak mampu, mereka tidak punya kemampuan pengambilan keputusan yang baik dan benar, nggak ada di kamus mereka. Karena keluarga yang rusak ini, karena gambaran ibu yang salah, gambaran ibu yang harusnya seperti Roh Kudus, lemah lembut, panjang sabar. Nah, gambaran-gambaran ini hilang, jadi anak itu jadi rancu, nggak bisa membedakan mana perempuan, mana laki-laki, mana yang benar, mana yang salah, gua nih cewek apa cowok, gua kok rasanya gua maskulin, tapi kok badan gua perempuan, nih gua sebenarnya cewek apa cowok, akhirnya mereka kehilangan jati diri mereka karena orang tua mereka yang tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, kita bukan berarti kita, "Ini sih gara-gara mama, gara papa," bukan karena itu juga. Akan ada saatnya di mana Tuhan akan berperkara di umur tertentu dengan anak-anak seperti temanku ini, tapi it will take such a long time. Akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Karena kalau Tuhan udah sayang sama sebuah keluarga,
Dia akan mati-matian, Tuhan tuh akan bener-bener all out banget, fokus di keluarga ini untuk, pembenahan untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Dulu memang aku hanya berfokus pada benar atau salah gitu ya. Tapi ketika akhirnya melihat contoh misalnya tadi contoh kasus gitu ya, dia jadi kayak bingung perannya sebagai, wanita, tapi dia melihat figur, wanita dewasa kok berbeda gitu ya dengan kebanyakan yang dia lihat. Itu tuh Mhm. akhirnya juga jadi pembelajaran bagi aku bahwa perspektif kita, hidup kita, nilai-nilai yang kita pegang itu memang dipengaruhi oleh orang sekitar kita gitu. Iya, aku tadi kayak kepikir itu sih Kak, kadang-kadang kan ada beberapa orang yang kayak berpikir bahwa, "Gue emang nggak bisa diubah," gitu ya. "Gue emang kayak gini," gitu, "emang gue aslinya kayak gini," gitu. Dan sebenarnya tuh yang aku tuh kayak mau sampaikan dulu Kak, ada kan beberapa orang yang kayak emang udah kayak apa ya, mungkin tuh mental block atau itu salah satu dari kesadaran diri gitu ya bahwa, dia nggak bisa berubah gitu, tapi Orang bukannya nggak bisa berubah sebenarnya, cuma orang itu mungkin lebih kepada mereka tuh nggak tahu jati diri mereka. Makanya kan selalu mereka bilangnya apa, "Aku emang orangnya gini, aku emang orangnya kayak gitu." Sebenarnya kan itu manusia itu bisa berpikir bahwa aku orangnya misalkan aku sukanya sport gitu, aku merasa bahagia waktu aku melakukan sport. Tapi karena itu ada unsur tertentu, mungkin dari kecilnya itu dia sering ngelihat orang main basket, mungkin bapaknya, dulu, adalah pemain basket atau ada apa, unsur-unsur hormonal keturunan dari orang tua yang kalau diterusin ke anaknya, anaknya juga seneng gitu. Kayak pernah lihat nggak kayak orang bapaknya doyan banget bola, emaknya nggak suka, anaknya laki-laki 3 semua bola semua, jadi satu rumpun tuh bola semua gitu. Ada sifat-sifat bapaknya yang turun kepada anaknya which is suka bola gitu. Jadi tapi bisa juga di gender sebelahnya, misalkan kayak papanya suka bola terus anak perempuannya suka banget bola gitu, bisa. Tapi gini loh, seandainya ada orang bilang, "Iya, gua kan tomboy, gue tuh sukanya panas-panasan, gue nggak suka pakai makeup, gue nggak suka itu." Itu kan pola pikir yang udah terbangun dalam dirinya dan dia menerima pola pikir itu kan. Sebenarnya bukan karena dia diciptakan seperti itu, enggak. Tuhan tuh selalu menciptakan manusia itu polos. Sekitarnya lah, surrounding-nya lah yang membentuk dia, yang Tuhan izinkan untuk berada di sekelilingnya, yang akhirnya membentuk pola pikir orang itu. Kalau dia bilang, "Iya aku nih tomboy, aku nggak suka pakai makeup, ih jijik deh kalau ngeliat orang pakai makeup." Pasti itu ada alasannya, kenapa dia jijik, kenapa dia ini, pasti dia sebelum-sebelumnya dia pernah lihat apa gitu. Pernah lihat mungkin kayak ada orang, pakai makeup repot, terus pakai makeup kebuang-buang waktu. Nah hal-hal itu akhirnya yang membuat mereka, "Ah nggak suka gue pakai makeup." Bukan karena sebenarnya karena dia nggak suka, tapi dia kan orientasinya berbeda. Maksudnya dia mungkin orangnya gercep, orangnya kalau pengen siap-siap, udah mandi yang penting gua nggak bau, berangkat gitu. Tapi ada juga kan orang-orang yang kesenangannya buang-buang waktu kayak, "Ah, enggak aku pengen terlihat sempurna, aku akan luangkan 2 jam untuk makeup." Ada juga orang-orang begitu gitu. Jadi itu tergantung dari situasi, sekelilingnya mereka dari mereka kecil sampai akhirnya mereka memutuskan untuk enggak atau iya gitu. Kayak aku nggak suka orang teriak, kenapa? Karena aku, ada trauma, papaku bentak-bentak aku waktu kecil kayak, "Woi ngapain lo?" Gitu. Dari hening tiba-tiba ada suara keras yang bikin kaget, terus yang bikin takut. Makanya aku nggak bisa suara-suara yang keras, kaget, jump scare gitu, aku langsung gitu, jantung kayak mau copot gitu. Karena ada masa lalu yang momennya aja aku pasti lupa, tapi euforia perasaannya, traumanya atau euforianya itu inget gitu. Jadi hal-hal itu tuh yang membentuk seseorang, apa yang dia suka sama apa yang dia nggak suka. Kadang-kadang Tuhan bukannya salah nempatin anak laki-laki suka makeup, bukan salah. Tapi berarti kan anak ini dia hatinya lembut dan dia sensitif. Tandanya bukan berarti, "Oh nggak boleh kamu kalau lembut sensitif itu cewek." Kalau digituin malah dia berpikir dia cewek nanti. Tapi kalau
orang tuanya udah tahu nih, oh dia suka warna pink. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu benar suka warna pink, tapi ingat kelamin kamu itu laki-laki, dan laki-laki itu harus sama perempuan. Nah ditaneminnya bukan, a oh kalau warna ijo berarti kamu laki-laki, kalau perempuan kamu suka perempuan berarti sorry, kalau kamu suka pink berarti kamu perempuan. Nah, prinsip-prinsip begini yang ditanemin itu salah. Karena kenapa? Entar kalau anaknya laki-laki terus dia sukanya pink, dia akan mikir, "Kok gue laki-laki sukanya warna pink ya? Tapi papa gue bilang kalau suka warna pink berarti cewek. Apa jangan-jangan gue cewek ya?" Nah, itu sekarang yang LGBTQ kan lagi perjuangkan. Apa yang kita rasakan itulah kita. Kalau lu suka warna pink berarti lu cewek. Nah, itu akhirnya yang menjadi kacau balau gitu. "Ah, aku sukanya rambut pendek, nggak suka pakai makeup, aku pengennya naik motor, teriak-teriak." Bukan berarti lu cowok, enggak. Emang lu cewek, tapi karakter lu sukanya beginian gitu, tapi lu cewek gitu. Lu perempuan tulen. Nah, itu yang parents, orang tua tuh harus ajarin dari kecil. Si Pacu, anakku itu suka sekali warna ungu, tapi ungu tertentu nih, ungu yang rada gelap gitu. Tapi buat beberapa orang, laki-laki yang suka warna ungu, warna pink, itu ada kelainan. Nah, itu salah besar. Kita akan aku apa-apa aku beliin selalu ungu ungu ungu, nggak masalah. Kenapa? Karena ungu itu bukan jati dirinya dia. Terutama ungu itu bukan orientasi seksualnya dia. Warna, barang, benda tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual seseorang. Makanya waktu anakku suka warna ungu, papanya kaget karena papanya masih nggak bisa mengajarkan hal-hal seperti ini. Papanya masih belum ngerti. Tapi puji Tuhan, Tuhan udah kasih visions dan, hikmat ke aku bahwa nggak apa-apa dia suka warna ungu, silakan. Entar juga udah gede pindah warna kok, mungkin jadi warna ijo, hitam bahkan mungkin bisa. Tapi orientasi seksualnya itu tidak berlaku pada apa yang dia suka. Jadi udah harus diajarkan seperti itu. Makanya tadi, apa, yang Stella bilang kan, "Iya aku nih, sukanya gini, aku sukanya dia." Ya udah nggak apa-apa, kamu suka rambut pendek cewek, ya udah nggak apa-apa emang kenapa, yang penting kan tetap perempuan kan, yang penting kan tetap cantik kan. "Enggak deh kayaknya aku ganteng." "Dari mananya lu ganteng?" Gitu. Kalau lu ganteng, oh ya udah ya udah emang emang lu kenyataannya lu ganteng, tapi kan lu tetap perempuan. Biasanya kalau perempuan-perempuan ganteng gitu, kayak saya kan saya kategori perempuan ganteng gitu ya, bukan perempuan cantik sebenarnya. Tapi akhirnya dapet pasangan yang imut. Nah, biasanya cewek ganteng atau cewek cakep itu ganteng dapet yang imut-imut, biasanya sih gitu ya, supaya mungkin menyeimbangi gitu ya. Nah, jadi kita harus nerima kita apa adanya gitu, kayak kalau kayak Pacu sukanya warna ungu, ya udah terima aja nggak apa-apa kok, nggak ada larangan. Nah, tapi kita harus ingetin, nanti ingat, orang-orang akan bully kamu, orang-orang akan coba berbuat jahat sama kamu bilang, "Ih suka ungu kayak cewek kayak cewek." Nah, itu adalah bohong. Nah, kita harus ajarin orang-orang seperti ini, orang-orang seperti Pacu ini untuk menolak bahwa enggak kok, laki-laki boleh suka warna ungu, nggak ada salahnya. Emang itu yang ciptain kan Tuhan, bukan manusia. Kalau Tuhan yang ciptain berarti semua orang boleh dong menyukainya, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita pisahin. Jadinya nanti tidak ada yang namanya, "Iya Kak, tapi itu kan abu-abu, rancu gitu, bisa membuat orang jadi apa?" Enggak kok, kalau kita jelasin. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Kesadaran dan penerimaan ini kan sebenarnya adalah buah dari kedewasaan ya, Kak. Mhm. Nah, tapi kadang-kadang ya mungkin termasuk aku juga kali ya, ada beberapa kita tuh yang kayak jadi kepaksa dewasa gitu loh, Kak. Dan, inner child kita kayak masih merongrong, masih ngereok gitu kan, kayak nggak jelas gitu, kayak Iya. susah banget gitu, sulit banget untuk bisa menerima gitu, sulit banget untuk bisa sadar gitu ya. Dan memang semua orang harus jadi dewasa gitu ya, itu kan tipe orang-orang yang sebenarnya belum move on ya dari, inner child ya. Gimana tuh menurut Kakak? Kadang-kadang kan kita jadi tanda kutip "kepaksa dewasa" ya. Tapi boleh nggak sih Iya. Kak kasih suatu,
pengertian atau semangat gitu ya bagi kita. Sebenarnya kalau jadi childish itu, oh, nggak apa-apa kok. Aku aja nih ya, sekarang nih detik ini kita ngobrol, berbicara, aku kan umurnya udah hampir 35 ya, tapi cara berpakaianku, cara aku menata rambutku tuh, aku stuck di umur aku 22. Karena menurut aku, waktu aku umur 22 tuh kayaknya udah paling oke banget gitu, kayak sampai sekarang aku masih merasa bahwa, buah pikiranku tuh masih merasa cara berpakaianku dua-dua tuh keren banget dan aku suka gitu, dan aku jalani gitu. Makanya kadang-kadang tuh aku diliatin orang di jalan bukan karena aku cantik, aku menarik, tidak, bukan karena itu, tapi karena mungkin orang berpikir, "Ini tuh gua tuh tahu ini kayaknya tuh ibu-ibu deh kayaknya, tapi dia gaul," orang bilang gaul banget gitu, "Kok pakai ini ya, kok pakai high waist terus crop top, kok gini kok." Jadi orang tuh ngeliatin bukan karena gue cakep gitu loh. Jadi karena masih ada inner child aku yang mungkin waktu aku umur umur berapa itu nggak dibolehin orang tua untuk pakai ini, pakai itu, harus pakai rok, harus pakai ini, diatur gitu, akhirnya yang tersimpan, yang akhirnya sekarang keluar gitu. Tapi tuh gini, kalian tuh tenang aja, seberjalannya waktu, inner child kalian yang udah puas waktu kalian luapkan itu, hilang sendiri kok. Itu bakal hilang karena itu tuh namanya momen aja, momen di mana kalian tuh, pengen sekali-sekali pengen pakai, apa tuh namanya, yang baju kodok. Dulu tuh aku pengen banget pengen punya baju kodok tapi orang tuaku mungkin dulu nggak mampu beli, jadi itu kayak inner child yang tertunda gitu loh, kayak, "Ih, pengen pakai." "Iya nggak apa-apa, umur Anda 40, pakai aja baju kodok." Cuma mungkin atasnya dikasih sesuatu supaya terlihat modis atau apa gitu. Atau misalkan inner child yang lain yang enggak ke fisikal mungkin yang ke kelakuan ya, kayak misalkan kayak ngambek gitu. Kayaknya dulu tuh sama orang tua nggak boleh banget ngambek, kalau ngambek tuh dihukum gitu kan. Akhirnya sekarang kita udah hidup sendiri terus kita orangnya jadi inner child-nya pengen keluar, ngambekan gitu. Ya nggak apa-apa ngambekan aja gitu. Ngambekan and see what happen. Lakukan inner child itu and see what happen with you. Waktu you udah experience what happened to you, then you realize. Waktu kita membuat misalkan kan ada beberapa inner child yang negatif ya. You wanna do it, do it. Ingat ada konsekuensi. Kalau udah siap dengan konsekuensi, jalanin. Tapi waktu kita, melakukan inner child yang negatif itu, kita harus tahu nih, lu tahu nih misalkan lu ngomong kasar ya, misalkan itu kan kayak inner child kita zaman dulu semua orang ngomong kasar, tapi begitu kita ngomong kasar ditabokin tuh sama orang tua kita, akhirnya kita jadi nggak bisa ngomong kasar, bukan karena kita nggak ada inner child pengen have fun gitu sama temen-temen, bukan itu, tapi karena tertahan, begitu kita dewasa nggak sama orang tua, kita bahasanya jadi kotor. You just see the result. Kamu lihat aja result-nya. Apakah itu akan membawa bencana ataukah itu akan membawa, sukacita gitu. Nanti semua orang in the end akan lihat kalau sesuatu inner child kita yang tertahan dulu kita keluarin sekarang akan membawa sesuatu yang positif apa yang negatif kita akan lihat. Dan di situ itu juga adalah, cara Tuhan mendewasakan kita juga lewat inner child kita yang nggak keluar, terus kita keluarin sekarang supaya kita lega, dan kita tahu, "Wah ini kayaknya salah, gua nyesel." Bukan nyesel, maksudnya gua kayak, ini kayak gua tahu, ini kayaknya ini mah udah bener lah, salah," gitu. Baru kita lega, baru, "Oh ya oke mulai sekarang gua nggak akan kayak gini lagi." Itu juga salah satu motivasi kita untuk berubah juga jadi orang lebih baik. Tapi di antaranya itu akan ada banyak kerusakan, kayak misalkan begitu kita ngomong kasar apa, pasti ada beberapa teman gereja, teman apa yang kayak gitu, males dia ngomongnya kasar, males gue nongki nongki sama dia, dia pasti ngomong ANJ-eng, BABI, apa, males gue ngomong sama dia kasar." Pasti akan ada kerusakan, damage, di mana lu pasti ditinggalin sama temen komsel, pasti entar dikucilkan sama orang-orang gereja, pasti akan ada itu.
itu konsekuensinya gitu kalau misalkan ada inner child negatif kita yang mau dikeluarin. Tapi kan kebanyakan dari kita bukan inner child negatif yang mau kita keluarin. Karena biasanya orang-orang waras itu orang-orang yang udah otaknya udah bener, udah punya pengertian waktu dia dewasa, ngerti gitu, kenapa dulu gua nggak dibolehin ini, oh ternyata karena ini. Tapi kan inner child itu kan banyak, ada juga yang lucu-lucu gitu, kayak inner child aku tuh kayak aku tuh suka banget Lolita ya kan, waktu aku kecil. Tapi aku nggak dibolehin sama papa aku, gitu. Akhirnya aku jadi tomboy, pakai celana terus nggak mau pakai, rok. Begitu papa aku meninggal, terus papa kedua aku adalah papa yang bener di area situ, aku suruh pakai rok, suruh pakai apa, inner child-ku kembali lagi tuh. Aku pengen, "Ih, dulu tuh aku pengen pakai dress yang itu loh, gini-gini. Ih, inget ya dulu gini." Itu kan inner child-nya keluar lagi tuh. Akhirnya bener, aku tuh, beli barang-barang yang ada yang gotik, ada yang, Lolita, entar kamu google sendiri deh apa itu Lolita, itu kayak 15 tahun lalu tuh terkenal sekali gitu kan. Jadi inner child-nya tuh keluar di umur yang udah sebenarnya bukan umurnya. Aku waktu itu udah 22 tahun gitu, tapi itu kan mungkin untuk anak umur kayak 16 gitu, anak-anak di Jepang gitu, untuk kayak fashion-fashion gitu. Tapi sekalipun itu keluar dari kita, sekalipun inner child itu keluar dari kita tuh entar akan tersadar gitu, begitu kita 2 3 mungkin kita kan berapa tahun gitu ya, berapa tahun gitu, apa, inner child kita akhirnya keluar, entar kita sadar gitu. Begitu umur 23, "Ah bosen ah ini." Terus entar umur 24, "Ih gila gue nekat banget ya dulu umur 22 kayak gini," gitu. "Ah tapi udahlah it's a fun time," gitu. Nah ada juga inner child kayak gitu. Yang sebenarnya nggak apa-apa, keluarin aja juga, tapi ingat kalau yang negatif selalu ada konsekuensi. Jadi kalau siap dengan konsekuensi akan dikucilkan, akan ini, akan itu, akan ada penderitaan. Kalau siap menghadapi penderitaan itu, ya udah silakan gitu. No Iya, no regrets lah pokoknya. iya. Jadi aku udah cari juga tadi Lolita Fashion. Oh, oke. Pada akhirnya kita perlu tahu bahwa setiap tindakan kita tuh ada resikonya ya. Ya ada yang Yes. menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Itu sih sebenarnya yang, juga menjadi salah satu value aku gitu ya, untuk siapin dulu nih gitu, bahwa yang kita lakukan nggak hanya ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya gitu ya. Dari podcast ini ya, udah banyak banget yang kita dengar ya dari penerimaan, apalagi dari banyak pengalaman juga Kak Fanya, terkait dari Kak Fanya belajar mencari makna penerimaan dan dia temukan dari Tuhan dan dia coba lakukan itu ke dirinya, lakukan itu ke orang lain. Suatu kebaikan ya bagi kita, untuk kita bisa dapat ada perspektif yang baru nih hari ini. Sebagai penutup, aku percaya bahwa baik atau buruk, salah atau benar, emang itu semua tergantung dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita memandang kehidupan. Meskipun di hadapan kita ada peristiwa yang sangat buruk terjadi, tapi kita masih tetap bisa melihat dan menerima hal itu. Masih ada hal baiknya kok dari peristiwa itu. Dan ya baik lagi, kita perlu melihat dari sudut pandang Tuhan. Gimana kita bisa hidup di dunia ini, tapi kita bisa melihat dunia ini dari sudut pandang Tuhan. Jadi dunia di sekitar kita nggak bisa diubah, orang sekitar kita nggak bisa diubah, tapi ketika kita sadar dan mau belajar menerima, justru kita nih yang lagi Tuhan ubah gitu ya. Untuk kita bisa berubah dalam pikiran kita gitu ya, mengatur perasaan dan emosi kita, bagaimana mengelolanya. Ya akhirnya kita jadi berubah melihat hidup ini. Hey, hidup ini tuh punya banyak warna dan rasa. Kita harus nikmatin segala warna, kita harus nikmatin segala rasa, mumpung kita lagi ada di dunia ini. Kak Fanya mungkin ada nggak, penutup dari podcast ini yang mau Kak Fanya sampaikan? Seperti wejangan-wejangan mama papa kita ya, hidup jalanin aja bersama Tuhan. Udah itu aja. Di mana pun kita berada yang penting kalau ada Tuhan, mau kita lagi susah, lagi senang, lagi apa, selama ada Tuhan di dalamnya, aman-aman aja pasti. Sekian dan terima kasih. Ini penutupan paling simpel daripada yang lain-lain, karena yang lain-lain lebih panjang ya.
Iya. Tapi teman-teman semuanya semoga pembahasan kita hari ini memang tidak sempurna dan tidak bisa membahas banyak hal ya, tapi dari hal yang sederhana ini semoga teman-teman bisa dapat perspektif yang baru dan Mmm. kami pengen banget bantu teman-teman untuk lebih maju, khususnya di area penerimaan diri dan kesadaran diri. Itu aja teman-teman semuanya, jangan lupa bahwa hidup ini kita punya tujuan khusus, kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan untuk melihat kehidupan ini karena sebenarnya Tuhan ciptakan kehidupan ini tuh semua baik dan semua mendatangkan kebaikan bagi kita juga. Thank you teman-teman semuanya buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir, ketemu di episode selanjutnya. God bless. God bless.